Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas respon dari teman-teman. Sebelumnya Ibu mengingatkan, silakan video di on-kan terlebih dahulu. Kalau untuk suara mungkin bisa di-unmute dulu ya. Ketika saya panggil nanti silakan untuk diaktifkan gitu ya. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Oke. Ibu ucapkan selamat datang di semester 5 untuk teman-teman PGMI ya, kelas apa ini ya? Kelas apa ya sini ya? Saya lupa. C ya, kelas C ya. Selamat datang di semester 5. Setelah teman-teman melaksanakan liburan panjang semester kemarin, semester 4, bulan September sudah memulai perkuliahan dan nanti diagendakan itu sampai bulan Desember, kurang lebih sampai bulan Desember semacam itu. Oke. Untuk mengawali perkuliahan pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran selama pembelajaran dari awal sampai akhir, tidak hanya untuk pertemuan ini, tapi untuk pertemuan selanjutnya, supaya diberikan kelancaran, kemudahan. Mari kita buka dengan bacaan umul kitab, Diniyah Al-Fatihah. Amin. Ya, terima kasih. Gimana pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, semoga Allah senantiasa melimpahkan kita rezeki sehat ya, karena sehat itu mahal harganya. Kalau kita sakit, ya butuh berobat, kemudian istirahat cukup, kita juga terkendala aktivitas. Tapi kalau ketika kita sehat, ibaratnya makan apapun itu rasanya nikmat, ya kan? Jadi yang ini kondisinya sudah oke, dijaga agar tidak ngedrop. Bagi yang ada tanda-tanda, segera memperbanyak istirahat, minum air putih yang banyak, vitamin jika diperlukan. Oke ya. Eh, Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, sesuai dengan apa yang Ibu cantumkan di Viklas, hari ini kita nanti membahas RPS-nya terlebih dahulu, kemudian perkuliahan kita nanti seperti apa. Jadi belum masuk ke materi, masih gambaran-gambaran umum saja. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau memberitahukan kepada teman-teman, ini background saya kebetulan ini ya, ada tulisan Latsar 2021. Iya, Ibu sedang melaksanakan Latsar mulai tanggal 30 Agustus sampai nanti jadwalnya adalah 6 November. Ya, jadi teman-teman, jika pas Ibu pagi ada jadwal latsar ya, bisa berbarengan dengan kelas kalian, maka nanti perkuliahannya mungkin bisa Ibu geser di jam belakangnya jika teman-teman tidak ada tabrakan kuliah loh ya. Atau mungkin kita kuliahnya adalah sistemnya asinkronus ya. Jadi lewat grup WA semacam itu. Ya, karena kebetulan hari ini jadwal Ibu tidak ada sinkronus, jadi asinkronus semua, sehingga alhamdulillah pagi ini bisa mendampingi teman-teman untuk belajar bersama. Biasanya kalau jadwal sinkronus saya itu biasanya pagi sekitar jam 8 itu harus sudah siap sampai nanti kira-kira sekitar setengah 10. Nanti ada jadwal berikutnya lagi biasanya siang, siang sekitar jam 2. Jam 2 itu ada jadwal lagi. Nah, kebetulan di kelas ini alhamdulillah saya jadwal ngajarnya adalah jam pagi ya. Semoga untuk minggu depan tidak ada jadwal latsar sinkronus yang jam 8 karena kalau ada mungkin di kelas ini saya masuknya tak lebih awal ya jam 7 tapi tidak bisa optimal. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan ke asinkronus. Itu ya informasi di awal. Jadi Ibu sudah meminta memberikan informasi, memohon kesediaan teman-teman untuk memakluminya. Semoga kita bisa berjalan bersama semacam itu. Kalian dapat haknya, saya juga dapat haknya. Saya memberikan kewajiban, kalian juga sudah dapat kewajibannya. Jadi kita seimbang, ya. Itu informasi yang awal yang Ibu sampaikan. Jadi nanti ada momen di mana saya tidak bisa mendampingi kalian selama ini apa namanya pas sudah melaksanakan diklat di Balai Semarang ya. Nanti ada masanya itu tanggal 2 November sampai 6 November. Jadi ya 1 minggu full itu saya tidak bisa bertatap muka di via Maya ini. Jadi mungkin ya kita ke tugas-tugas saja seperti itu. Oke.
Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah, saya mau absen dulu ya, nanti perkenalan saya di belakang dulu, saya mau absen teman-teman, saya mengingatkan lagi, bagi teman-teman yang belum presensi di Viklas, monggo silakan presensi di Viklas masing-masing, karena sampai saat ini baru beberapa yang sudah presensi, dan saya belum bisa mempresensi secara manual, karena sistem masih masih biasa kalau awal-awal kuliah itu agak trouble ya, agak trouble. Nanti kalau sudah jalan biasanya sudah sistemnya kembali normal. Oke. Kalau di kelas kemarin, kelas B ya kalau tidak salah, itu laki-lakinya hanya ada 3. Nah di sini apakah sama laki-lakinya ada 3 ya? Karena rata-rata yang tertarik menjadi guru itu dari dulu sampai sekarang memang rata-rata ya wanita ya. Laki-laki itu jarang yang mau jadi guru, jarang. Saya enggak tahu kenapa itu alasannya ya. Tapi kalau jadi guru itu rata-rata dominasi memang di wanita. Sama ketika saya kuliah dulu S1 ya, sama seperti kalian. Satu kelas itu ada 40. Sama 50 malah kalau saya, 50 ya. 50 itu yang laki-laki agak mending ada sekitar 11. Itu pun ada yang tidak melanjutkan alias dia mandek, jadi hanya menyisakan 9 laki-lakinya dari 50 itu. Nah, kalau ini dari 40 kita cek laki-lakinya kayak agak mending ya dibandingkan kelas yang sebelah ya. Saya mulai dulu dengan yang pertama, Abdul Aziz Nur Subhan. Mana? Abdul Aziz sudah join? Betul? Belum ya nampaknya. Zidnia Fahma. Hadirah, Bu. Hadirah, oke. Ahmad Usman. Hadir, Bu. Hadir. Nah, ini suara laki-laki pertama yang tadi tidak ada ya. Muhammad Rifan Kurniawan. Ini juga laki-laki. Bu. Hadir ya. Hadir. Terima kasih Mas Rifan. Nur Laili Salsabila. Hadirah, Bu. Hadirah ya. Oke. Widya ya, Widyawati. Hadirah, Bu. Nah, ada artis ternamaan ya di kelas ini ya. Kemudian Novianti. Hadirah, Bu. Nah, Novianti Rizal ya. Lia Zahrotul Hana. Hadirah, Bu. Oke. Kemudian Dina Kori. Hadirah, Bu. Oke. Elok. Hadirah, Bu. Oke, hadirah. Rifda. Rifda. Hadirah, Bu. Hadir ya, ya. Rifda di luar ruangan ya, cari sinyal oke, pencahayaan oke ya. Wahda. Wahda. Belum. Oke. Hilyatus Saadah. Hilyatus. Oke, belum juga. Inayah. In. Hadirah, Bu. Oke, terima kasih. Nurul Huda. Nurul Huda Hadir, ini. Bu. Oke, cowok ya. Siti Zuhaidah. Hadirah, Bu. Oke. Kemudian Noviana. Hadirah, Bu. Oke, ya. Maya Sari. Hadirah, Bu. Hadira, oke, Maya Sari. Kemudian Lady. Hadirah, Bu. Oke, ini biar gampang sambungnya Lady ya. Lady, bahasa Inggris campur. Muhammad Dimas. Hadir, Bu. Hadir, oke, ada cowok lagi ya. Sutiah. Hadir, Bu. Nah, ini kayak teman saya waktu SMA, punya teman namanya juga Sutiah ya. Oke. Imro'atul. Hadir, Bu. Hadir ya, oke. Kemudian Yulia. Hadirah, Bu. Oke. Kemudian Anna Sulfatur. Hadirah, Bu. Oke, terima kasih Mbak. Nia Zahratun Hadirah, Bu. Hadira. Oke. Kemudian Hirzatun Nafisah. Bu. Oke, terima kasih Mbak. Yusrul Hana. Hadirah, Bu. Oke. Kemudian Rofiatus Saadah. Hadir, Bu. Oke, ya. Khairin Nida. Hadirah, Bu. Ya, ini juga teman kerja saya namanya juga ada ya. Khairin sama si Nida, jadi 2 orang. Ini satu jadinya ya. Nevika. Hadirah, Bu. Oke. Septi.
Hadir, Bu. Nah, siap-siap yang namanya Septi pasti lahirnya bulan September, minta makan-makan nanti sama Septi ya. Hoirina. Hadirah, Bu. Oke. Maratus. Mana Mbak Maratus? Belum ada? Hadirah, Oh, Bu. ada ya, ya Mbak Maratus. Ya, oke. Nailatul. Hadir, Bu. Ya. Hadirah, Oke. Dian. Hadirah, Bu. Oke. Kemudian Midi Solihatun. Hadirah, Bu. Oke. Mailani. Hadir, Bu. Oke. Terakhir Lailatul Fitria. Bu. Oke ya. Laki-lakinya agak mending di kelas ini ya, tidak seperti di kelas sebelah hanya 3 kayak ini, kayak tadi kalau tidak salah ada sekitar 5 ya. Oke, sekarang oh ya gantian ya. Eh, untuk semester 5 ini mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia akan diampu oleh saya, Suci Herwani, dipanggil Bu Suci. Kemudian saya berasal dari Nalomsari, Jepara. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau mungkin yang berasal dari sana. Kapan-kapan kalau ke Nalom silakan mampir ke gubuk kami ya. Oke, tapi tetap dengan prokes ya, pakai masker, kemudian tetap jaga jarak, hand sanitizer dan sebagainya. Kemudian riwayat pendidikan singkat saya di SD saya di Daren sendiri karena saya memang asli Daren ya, Daren dalam Sari Jepara. Untuk SMP dan SMA ibu tempuh di Gebok ya, SMP Negeri 1 Gebok, SMA Negeri 1 Gebok juga. Jadi tidak di Jeparanya karena saya lokasinya itu berbatasan dengan Kudus, lebih dekat ke Kudus ketimbang ke Jepara. Kalau ke Jepara terlalu jauh malah ya. Kemudian Ibu lulus tahun 2005. 2005 itu SMA lulus. Nah, sudah lahirkah di tahun 2005? Sudah semua? Sudah ya? Sudah lahir. Ya, oke. Kira-kira tahun 2005 kalian usia berapa tahun? 4 Ada yang tahun. ada yang 4, ada yang 3, ada yang 4,5. Oke ya, jadi kalian apa namanya masih unyu-unyu ya. 3-4 tahun masih lucu-lucunya, mungkin baru masuk PAUD ya. Saya sudah lulus SMA waktu itu. Nah, kebayangkan rentang usia kita ya. Oke ya, jadi nanti harap maklum karena faktor U kadang lupa ya kalian yang muda mengingatkan yang tua. Oke ya. Oke, jadi 2005 saya sudah lulus SMA, kemudian melanjutkan S1 ya, S1-nya saya di Semarang di UNES. Itu tahun 2005 ambil konsentrasinya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi saya memang ambilnya vak yang bahasa Indonesia. Nah, harapannya nanti kan biasalah jadi guru ya, sama seperti teman-teman. Harapannya saya nanti jadi guru, bukan guru MTS, maaf bukan guru madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, tapi SMP atau SMA, MTS atau MA. Nah, alhamdulillah untuk S1 saya tempuh 4 tahun ya, 4 tahun. Jadi 8 semester pas ya. Alhamdulillah semester 7 masuk ke semester 8 awal itu saya sudah selesai skripsinya. Jadi saya sudah mulai bimbingan ya. Ini hanya cerita ya untuk memotivasi teman-teman khususnya yang semester 5 ini. Jadi kalau saya dulu ya karena juga ada sistemnya juga sama ya mengharuskan. Jadi semester 5 itu saya sudah ada mata kuliah metodologi, kemudian semester 6 itu sudah diminta untuk mengajukan judul skripsi dan calon pembimbing. Kalau dulu boleh mengajukan calonnya ya. Kemudian saya sudah membuat judul, ngajukan ke calon pembimbing, ternyata pembimbing yang saya ajukan itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Tapi dua-duanya dapat beda semua. Oke ya, tidak apa-apa dapat beda. Nah, harapannya nanti ketika PPL itu kan kalau tidak salah di semester 6 ya. Kalau saya di semester 6 itu PPL, harapannya nanti ketika PPL itu bisa sambil ambil data. Nah, tapi ketika dulu waktu saya S1 itu diberikan kebebasan ya, mau penelitian
kalau saya waktu itu zamannya kan masih PTK ya, diwajibkan penelitian tindakan kelas. Jadi kita masuk ke kelas macam itu penelitiannya. Kita bebas boleh meskipun saya nanti ngajar SMP, SMA, MT, SMA, tapi boleh ambil penelitian subjeknya itu di SD, mulai dari SD itu boleh. Nah, saya ambilnya SD aja waktu itu, ya pembelajaran di anak SD. Nah, otomatis ketika saya PPL tidak bisa ambil data, benar kan? Ya, harapannya kan bisa ambil data, nggak bisa ambil data. Kemudian libur semester mau menginjak semester 7 itu KKN ya, sama seperti kakak kelas kalian, ini kan juga KKN ya. KKN, kemudian selesai KKN semester 7 pertengahan itu sudah mulai bimbingan ya, sudah mulai bimbingan. Nah, sehingga saya bulan apa ya, kalau tidak salah bulan Septemberan itu sudah bukan September ya, Juli ya, Juli itu sudah mulai mengajukan untuk munakosah kalau istilah dari teman-teman ya, karena saya sekolah umum jadi namanya sidang kayak ya, sidang skripsi ya, alhamdulillah sambil nunggu apa namanya jadi saya hitungannya ya semester 8 kurang itu sudah dinyatakan lulus, kemudian bulan Oktober, jadi saya itu sudah tidak kuliah karena sudah lulus ya, tinggal nunggu wisuda bulan Oktober tahun 2009. Nah, jadi saya di sini lulusnya ya bisa dikatakan ya sekitar 4 tahun kurang lah ya, 4 tahun kurang, kurang beberapa bulan saja. Nah, harapannya untuk teman-teman kenapa Ibu menceritakan hal semacam ini, supaya teman-teman dari semester 5 ini, dari awal ini sudah mempersiapkan topiknya dulu. Ya, meskipun saya bukan apa istilahnya, bukan istilah saya kan dosen wali ya. Kalau di teman-teman perwaliannya lah, ibaratnya kalau sekolah kan ada wali kelasnya ya, meskipun saya bukan dosen wali dari teman-teman, dosen pembimbing wali dari teman-teman, tapi saya berkewajiban mengingatkan dari awal, silakan cari topik skripsi yang berkaitan dengan prodi kalian masing-masing dari sekarang. Tujuannya apa? Nanti ketika sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan judul, sudah dapat pembimbing, nah teman-teman itu sudah punya beberapa pilihan. Ya, pilihan misalnya saya punya topiknya tentang ini, Bu. Mau ke penelitian kualitatif misalnya, ya kan, atau kuantitatif, masuk ke kelas-kelas memberikan pembelajaran dengan media ini, dengan metode ini misalnya, ya kan. Nah, kalian udah punya beberapa judul, nanti yang oke kalian konsultasikan dengan pembimbing kalian. Nanti pembimbing kan akan tanya alasan, pasti yang pertama kali ditanyakan alasan. Kenapa Mas Dimas atau Mbak siapa ya, Mbak Sutiah itu tertarik melakukan penelitian tentang ini. Nah, kalau Mbak E dan Mas Mas sudah siap dari awal ketika ditanya, pasti sudah memberikan jawaban yang memuaskan. Dimas mengatakan mungkin ini belum ada sebelumnya. Ada Bu, tapi saya ada inovasinya di pemberian ini. Alasannya karena pembelajaran untuk misalnya kalau bahasa Indonesia ya, pembelajaran bahasa Indonesia untuk terampilan menulis puisi misalnya itu masih kurang, Bu. Mereka mengalami kesulitan. Saya tanya kepada salah satu siswa dulu ya, Bu ya. Itu mereka susah, Bu. Sehingga saya memikirkan cara bagaimana membelajarkan puisi, praktek menulis puisi itu gampang untuk anak SD misalnya. Nah, dari situ kan kalau kalian bisa meyakinkan, insya Allah bimbingan sekitar 1-2 kali untuk judul ya, itu langsung di ACC. Nah, kalau cepat kan kalian langkahnya cepat. Tapi kalau dari sekarang kan masih ala santai Bu, Jusui. Nah, waktu itu cepet loh ya, waktu berjalan cepat. Bandingkan aja kemarin kalian masih maba ya, masih unyu-unyu ya, masih maba, masih culun-culun yang kampus teko ya kan. Tampilannya mohon maaf, saya juga sama dulu ya. Pakaiannya ya masih ibaratnya ya belum menyesuaikan teman-temannya ya kan. Kita dari desa ibaratnya kan seperti itu, saya juga dari desa kan, dari desa bahkan masih culun-culun, masih unyu-unyu. Ujuk-ujuk udah semester 5, ujuk-ujuk udah semester 6. Tahu-tahu udah semester 8. Jangan sampai semester 8 harusnya kalian udah selesai, itu masih di sini terus, ya kan? Rugi di waktu. Dan apa? Uang. Ya bener lah. Iya kan, kalian kalau molor itu kan registrasi terus, tidak mungkin kalian molor itu nggak bayar registrasi, ya kan. Nah, saya menanyakan di sini, bukan apa-apa, itu bukan. Itu hak kalian loh ya, mau tepat waktu atau molor, tapi kan angka baiknya jatah sing nggo molor kuwi iso mbok tabung, ya. Iso buat kalian mau keperluannya apa, kan gitu sih. Jangan sampai molor itu sampai 1 tahun loh ya.
1 tahun ibaratnya kalian registrasi berapa misalnya, 2 juta misal ya, 2 juta itu 1 semester, nek 2 tahun berarti 4 juta, 4 juta itu bisa kalian gunakan untuk misalnya tukar tambah laptopnya atau HP-nya misalnya, atau mungkin nanti mau buat usaha, usaha bimbel misalnya atau apa. Nah, itu kan lebih bermanfaat kan semacam itu ya. Jadi dipikirkan dari sekarang ya. Kemudian 2009 Ibu lulus, alhamdulillah belum lulus, belum lulus, belum wisuda maksudnya ya, belum wisuda, saya sudah keterima ngajar di SMK ya. Jadi sambil nunggu wisuda saya sudah kerja itu di SMK selama istilahnya saya ngajar itu dari 2009 sampai 2014. Berarti saya ngajar ya kurang lebihnya 5 tahun. 5 tahun dan 2015 kenapa saya tidak kerja karena waktu itu hamil ya, hamil. Kemudian tahun 2016 ada ada apa ya istilahnya ya, keinginan ya untuk melanjutkan studi S2. Jadi saya masuk S2 itu tahun 2016 di UNES lagi, di Pasca Sarjana UNES, konsentrasinya masih sama, saya ambil pendidikan bahasa Indonesia. Ya, saya tempuh kalau S2 itu kan targetnya perkuliahannya itu 3 semester, semester yang keempat itu fokus ke tesis, jadi lebih singkat dibandingkan teman-teman yang waktu masih S1. Kalau S1 kan ibaratnya kuliah kuliah full dengan materi itu kan semester 1 sampai 7 ya kalau tidak salah, nanti semester 8 itu fokusnya ke skripsi. Nah, kalau S2 itu 3 semester untuk kuliah, 1 semesternya untuk tesis. Nah, biasa sama seperti kayak S1 ya, kadang kan molor gitu. Nah, saya benar molor untuk yang S2 ya, molor 1 tahun ya. Jadi ceritanya besok sudah masuk semester 6, sudah mau registrasi, saya baru daftar sidang waktu itu ya. Jadi ya agak ini ya ibaratnya ya, enggak saya lakoni tapi tetap saya bayar bayar registrasi ya. Jadi hari ini penutupan, hari ini saya baru sidang penutupan registrasi, penutupan kuliah di semester ke berapa berarti apa ya, kelima, mau registrasi di semester 6 lah saya baru mendaftar sidang. Nah, jadi saya tidak menjalankan kuliah atau bimbingan tapi sudah terlanjur bayar ya, ibaratnya semacam itu. Kan rugi juga sebenarnya karena ya benar manajemen waktunya waktu itu saya agak keteteran ya karena sudah disambi kerja, kerja juga ya waktu itu saya 2017 adalah kerja lagi, kemudian momong anak agak molor ya kalau S2 agak molor. Nah, lulus tahun 2019 waktu itu, jadi 2016 sampai 2019 berarti 3 tahun. Kemudian kesempatan ada lowongan ya, ini juga semoga nanti teman-teman hokinya sama seperti saya, semoga ya, amin. 2019 ada lowongan CPNS ya di sini di IAIN sini saya mencoba peruntungannya daftar di sini dan alhamdulillah langsung diterima tesnya. Pas SKD lolos 10 besar saya, kemudian SKB-nya alhamdulillah masuk 4 besar. Karena yang diterima di sini adalah waktu itu 4. Jadi alhamdulillah langsung keterima ngajar di sini. Nah, saya berdoa semoga nanti teman-teman juga sama lulus dari PGMI, IAIN, ada lowongan, ayo coba ya mendaftar ya. Tapi tidak hanya asal daftar, tidak hanya sebagai peserta atau sekadar coba-coba, tapi apa siapkan belajar juga. Karena sekarang tuh saingannya ketat sekali. Nah, saya tekankan itu. Guru terutama, guru kalau sekarang kan ada model P3K dan sebagainya. Ya kan, kalau yang belum punya sertifikat pendidik itu biasanya kalau yang tahun ini tuh khusus untuk yang sertifikat pendidik sama yang ngabdi-ngabdi biasanya gitu. Yang belum ngabdi, belum ada sertifikat pendidik itu kadang belum ada kesempatan. Nah, maka dari itu ini saya hanya saran, tidak memaksa. Kadang kalau kita yang teman adik kelas saya yang kemarin-kemarin begitu lulus S1 biasanya mereka ambil kayak ini loh, apa namanya? Sekolah lagi yang khusus PPG itu loh, selama selama 1 tahun kalau tidak salah, biar dapat sertifikat pendidik, karena itu modelnya. Sekarang aturan pemerintah seperti itu. Kalau dulu kan tidak ada aturan semacam itu. Oke ya, jadi untuk teman-teman siapkan dari sekarang
kalian topiknya apa, judulnya apa, nanti ketika maju perang itu sudah ada senjata sehingga kalian bisa selesai tepat 8 semester. Itu harapan kami semua. Kalian lulus cepat, kami juga senang. Bukan berarti aku senang deh mahasiswaku molor-molor, enggak, justru kami sedih ya. Kemarin Pak Dekan, ini sekedar cerita ya, memotivasi kalian juga. Pak Dekan itu kemarin ketika menyampaikan mahasiswa yang angkatan di atas semester 9 itu jumlahnya untuk di Fakultas Tarbiyah itu sampai 1.000 loh ya. Bayangkan 1.000 yang belum lulus. Masya Allah ya kan. Astagfirullahaladzim. Nah, ada 1.000 Bapaknya sampai ya itu berarti ya di atas semester 9 kan berarti ada 9, 11, 11 ya. Biasanya DO itu kan semester 14 ya. Benar nggak ya? 14 ya atau 7 tahun kan di DO ya. Nah, itu sampai totalnya ada 1.000-an. Berarti kan bisa kita bayangkan 1.000 iki wonge duning di kabeh. Nah, maka dari itu, nek kowe wis molor suwi, molor sak semester jero rodok mending. Molor setahun tambah sithik molor 1,5 tahun, iku mesti wis males untuk bimbingan. Karena apa? Teman-teman seperjuangannya sudah mulai tereliminasi dalam artian sudah mulai lulus. Kowe mesti wis wegah. Alah ora ono kancane kok, Bu, nek ora ono kok biasane aku wis nyambi kerja. Nah, nek wis nyambi kerja biasanya sing luweh males ning kono, tantangannya di situ. Maka dari itu nek wayahe semua kan ada masanya ya. Masa sekolah, masa kerja, masa menikah, masa punya keturunan, nanti masa menikahkan anak, menyekolahkan anak kan semua ada masanya. Teman-teman juga sama. Nek masanya kalian masih belajar ya belajar. Rampung ke. Paling tidak usia 22 tahun itu sudah lulus S1. 22 tahun loh ya. Molor-molor ya sampai 23 lah, jangan sampai lebih. Ini di atas 23 itu sudah masanya mencari kerja untuk yang laki-laki sama wanita. Kalau wanita biasanya kalau sudah usia 26 itu menikah. Tapi kalau laki-laki biasanya sekitar 28. Semua itu ada masanya. Nek kalian sudah telat ke masanya, kabeh wegah. Titeni ngomongannya Bu Suci mengko. Kalian sudah masanya bimbingan, masane wisuda lirung rampung-rampung, kok mesti wegah. Mikirnya dong akhir apa? Bu kerja luwih penak. Iya, karena memang usia kalian berapa misalnya? Saya sudah 26, Bu belum lulus. Iya, 26 itu masanya bukan ke mikir sekolah, mikir ini tugas-tugas itu, tapi masanya udah bekerja. Makanya disuruh mikir ya wegah. Ya. Jadi teman-teman pinter-pinterlah manage waktunya. Gitu nggih. Itu wejangan di pagi hari ya, jangan bosen-bosen dengar ceramah dosennya ya. Ini saya mengingatkan karena wujud dari apa ya, saya di sini tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi mengingatkan, mendidik, mengarahkan karena ibaratnya mahasiswa saya ini adalah anak-anak saya juga, jadi ya ada kewajiban orang tua ngelengke anaknya. Dene anaknya ora ngrungokke, nah itu kembali lagi ke anaknya sendiri gitu ya. Wong tua ngandani karena pernah melakukannya ya. Jadi sudah ada pengalamannya jadi ngelengke men anak-anaknya itu jauh lebih baik daripada orang tuanya. Ya, itu intermezzo kita yang panjang ternyata ya. Jangan bosan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke RPS kita dulu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah tampak share screen saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Rancangan pembelajaran semester namanya rancangan ya. Rancangan itu bisa 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 sesuai, bisa juga ada sedikit perubahan atau ada perubahan. Jadi tidak selamanya itu harus jiplek ya. Nanti kita menyesuaikan kondisi kita. Nah, untuk satu semester ini ada beberapa ini di awal ya kalian bisa membaca keterampilan umum dan khusus yang diharapkan pada mata kuliah ini. Saya akan masuk saja ke ini dulu aja, matriks pembelajaran mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada kata pembelajaran ya, membelajarkannya bagaimana proses belajar bahasa Indonesia untuk MI ataupun SD ya. Karena nanti ketika kalian lulus kan bisa daftar di MI bisa, di SD juga bisa. Bisa pokoknya, tenang saja. Tidak harus di MI, tidak. Bisa juga di SD ya. Ini
nanti kita pembelajaran bahasa Indonesia itu berkaitan dengan bagaimana cara membelajarkan bahasa Indonesia itu menjadi mudah, menyenangkan, dan dipahami oleh siswa. Sehingga hasil yang ingin kalian capai atau hasil yang ingin kalian peroleh itu bisa diperoleh secara maksimal, hasilnya maksimal. Kita butuh yang namanya strategi, kita butuh yang namanya pendekatan, kita butuh namanya metode, kemudian tekniknya, medianya, media yang menarik, metode yang tepat untuk membelajarkan bahasa Indonesia. Jadi kita fokusnya kalau teman-teman sudah mendownload ya itu tentang ini tadi nanti materinya ada pendekatan, metode, teknik, ada media, ya kan. Kemudian ada juga bagaimana menyusun rencana perangkat pembelajaran yang baik sesuai dengan kurikulum sekarang. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, oke ya. Nah, jika teman-teman kalian sudah download atau belum? Sudah belum? Halo? Sudah download atau belum? Jujur enggak Belum. apa-apa. Belum. Belum, oke ya. Yang belum nanti silakan download di Vkelas. Yang sudah barangkali bisa nge-share di grup kelas kalian. Nah, oke ya. Saya yakin grup kelasnya tidak hanya saya saja, pasti ada grup kelas untuk yang hura-hura ya. Dalam artian, beneran kondangan dosennya Bu, ngobrolin. Nah, enggak apa-apa, itu hak kalian kok ya. Santai aja ya. Oke, nah kan nanti di-share di grupnya yang sudah download, jadi teman yang belum itu bisa membaca, memahami ya untuk RPS kita selama 1 semester. Nah, ini materi-materi kita. Nah, di pertemuan pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai ini. Kalau kontrak belajarnya saya share di grup saja ya nanti. Saya share di grup. Kemudian komtingnya di sini atas nama siapa? Saya, Bu. Mbak Siti. Oke, Iya. oke. Nanti saya share di grup. Jika ada hal-hal yang kurang tepat bagi teman-teman, nanti diwakili oleh Mbak Siti ya. Jadi saya share kalau misalnya Bu ini ada yang kurang pas Bu ini. Nah nanti silakan Mbak Siti yang berkomentar aja ya. Nek kakean kan kok keramenan banget yang grup ya kayak wong jagungan yang warung ya kan. Jadi cukup nanti Mbak Siti mewakili teman-temannya menyatakan mana yang kurang cocok atau misalnya Bu sudah cocok, kalau sudah cocok nanti biar Mbak Siti tanda tangan di scan kemudian kirim lagi ke saya. Jadi nanti biar Ibu upload harapannya sih minggu depan sudah Ibu upload di Vkelas gitu nggih. Jadi nanti Mbak Siti menanyakan ke teman-temannya adakah yang harus diubah ataukah tidak. Tapi pada dasarnya karena teman-teman sudah melaksanakan kuliah online mulai dari semester 3 ya kan kalau tidak salah semester 3 kontrak perkuliahannya hampir sama kok dengan yang kemarin-kemarin. Paling nanti keterlambatannya bagaimana, jumlah presensinya bagaimana, kemudian untuk tugasnya seperti apa, kalau telat. Nah, paling hanya seperti itu kok. Enggak juga yang beda dengan dosen-dosen yang lain, hampir sama gitu nggih. Nah, untuk pertemuan kedua nanti kita akan membahas mengenai ini ya. Pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Ini berkaitan dengan konsepnya, pengertiannya. Apa sih pendekatan itu? Apa sih metode itu? Apa sih teknik pembelajaran itu? Nah, ini berkaitan dengan konsep dasar ketiga materi ini. Nah, kemudian yang kedua baru kita akan membahas mengenai jenisnya. Karena jenis ini banyak sekali kemungkinan bisa saya sisipkan di pertemuan kedua. Mungkin tidak semua. Ada pendekatan metode teknik, kalau ini sudah menjelaskan konsepnya secara umum, mungkin nanti saya masuk ke pendekatan jenisnya itu apa saja. Jadi kita nyebrang sedikit lah ya, gitu. Kemudian pertemuan selanjutnya ini berkaitan dengan pembelajaran dan prinsip pembelajaran. Bagaimana membelajarkan, bagaimana jenis-jenis belajar itu, dan sebagainya. Ini secara umum aja dulu, nggih. Kemudian untuk kurikulum 2013 pembelajaran di MI dan di SD itu beda dengan kurikulum sebelum-sebelumnya, ya kan? Perubahan kurikulum itu terjadi sudah melalui beberapa kali perubahan ya. Dari zamannya Ibu sekolah dulu ada yang namanya kurikulumnya itu CBSA.
cara belajar siswa aktif, kepanjangannya itu. Nah, kemudian ada perubahan lagi, apa ya, saya kok lupa ya, eee, CBSA, kemudian ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada KBK, baru terakhir itu adalah kurikulum 2013. Nah, masing-masing kurikulum ini itu ada persamaan, ada perbedaan. Nah, di kurikulum 2013 ini, kalau zamannya kita sekolah, zamannya saya sekolah, itu di MI atau di SD ada mata pelajaran bahasa Indonesia sendiri ya, ada IPA sendiri, ada PPKN. Kalau dulu namanya kewarganegaraan, kalau tidak salah saya namanya itu. Teman-teman mungkin juga masih sama, biar neng SD atau neng MI ada pelajaran bahasa Indonesia sendiri, ada pelajaran matematika sendiri. Iya apa tidak? Dulu waktu SD. Sendiri-sendiri enggak? Sendiri-sendiri ya. Ya, sendiri-sendiri. Nah, ternyata ketika kita berganti tahun, berganti apa namanya, program pemerintahnya juga, menterinya juga ganti, ternyata ada pembaruan-pembaruan ya. Beda dengan dulu kita sekolah. Biyen kan buku paket bahasa Indonesia dhewe, isinya bahasa Indonesia tok ya kan. Tapi kalau sekarang yang punya adik-adik yang masih sekolah di SD atau MI, pasti buku paketnya atau buku penunjangnya itu beda. Dia ada buku tema 1, tema 2, tema 3. Iya apa tidak? Kan? Nah, di sini salah satu perbedaan yang terlihat itu adalah materinya. Kalau dulu itu terpisah-pisah, kalau sekarang kurikulum 2013 itu terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Jadi satu buku tema itu ada matematika ya ada, bahasa Indonesia ada, kemudian IPS ada. Jadi ibaratnya itu lengkap. Seni budaya pun ada, olahraga pun ada di dalamnya. Ya, jadi terintegrasi. Nah, nanti bagaimana cara teman-teman mengajarkannya. Nah, itu nanti kita akan kupas di pertemuan kelima sampai pertemuan yang ke belakang, ya. Nah, di sini eh, teman-teman ya, kalian sudah ngambil jurusan jurusan guru, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Berarti kalian harus menguasai ke semua mata pelajaran yang ada di SD. Tidak boleh mengatakan, "Bu, matematika saya itu kurang bagus, Bu. Jadi engko nek ngajar matematika, Bu, nek sing angel tak tinggal wae." Nah, tidak boleh semacam itu. Kalian sudah memilih ini, memilih PGMI, ya harus suka, harus mau. Mosok wong kok milih enak tok, ora pengen susah, ya kan? Mikirnya kan gitu ya. Orang hidup kan ada ibaratnya sepasang sih ya, ada suka, ada duka. Ada susah, ada mudah, kan gitu. Itu kan pasangannya kan. Di dunia itu hanya ada dua kan pasangannya itu kan. Nah, berarti kalian sudah milih ini ya berarti susah ataupun mudah, suka atau tidak, berarti kalian harus menguasainya. Dengan cara apa? Ya belajar. Nanti bisa tanya ke temannya. Karena apa? Pembelajaran di SD, di MI untuk tahun 2013 ini ya, kurikulum 2013 ini itu materinya lebih kompleks dibandingkan dengan ketika kita sekolah, ya kan? Nanti kalian ketika lihat buku adik kalian atau nanti ketika kalian terjun langsung misalnya, kalian akan lihat, oh iya ya bener ya, aku di SD kurang ana pelajaran kok iki kok, matematikanya aku paling yo sing gampang-gampang wae. Saiki kok matematikanya aduh rumus apa iki. Nah, kan atau mungkin bahasa Indonesianya kok wis ribet ya. Nah, itu ada kebaruan-kebaruan pada kurikulum yang sekarang. Jadi kalian harus siap kayak kemudian nanti kita membahas tentang kurikulumnya, kurikulum di SD atau MI ya. Nanti silakan teman-teman dibaca, kemudian bagaimana menyusun RPP-nya ya. RPP itu isinya apa saja di situ unsur-unsur RPP-nya. Kalau pakai kurikulum 2013 sekarang itu lebih simple ya, hanya satu lembar. Jadi pembahasan detailnya itu ada sendiri. Jadi hanya ke umumnya saja apa saja sih yang harus ada. Kalau dulu kan ketika saya ngajar di SMK dan SMP itu lengkap ya. Harus ada materinya, harus ada soalnya, harus ada analisis soal, harus ada rubrik penilaian itu dalam satu RPP. Jadi satu RPP, satu KD itu tebal biasanya sampai 15 halaman. Kalau ini diringkas hanya satu halaman, tapi untuk materi dan lain sebagainya kita tetap mempersiapkan. Jadi nek ngajar ora dong awang-awangan itu tidak, semua harus kita persiapkan. Nah, RPP namanya aja rencana
pelaksanaan pembelajaran, maka kadang isinya itu kadang tidak sama jiplek. Ya, kita menyesuaikan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita atau anak didik kita, peserta didik kita diajak untuk menyelesaikan materi ini dalam satu kali pertemuan misalnya, susah, ya kita ya fleksibel, ngikutin. Ya, jangan saklek nanti jadi guru. Bu, di sini kan harus selesai di pertemuan 1, 2, Bu. Berarti paham ra paham tak ajar ke Bu. Salah, ya. Kita di sini tidak hanya mengejar itu saja tidak, tapi kita utamanya itu adalah pemahaman, pemahaman ke siswanya. Dia ini paham burung sih? Misalnya burung paham, bagaimana caranya? Ya kita kalau yang dari satu kelas ada 20 misalnya yang paham itu 15 yang kurang 5 berarti 5 anak ini kita sendirikan. Ya, kayak misalnya pas jam istirahat atau sepulang sekolah, kita sendirikan, kita bimbing atau ketika proses pembelajarannya kita dekati kelima anak ini. Dituntun sedikit demi sedikit gitu. Jadi agar dia bisa mengikuti. Jangan sampai ditinggal. Kasihan karena dia juga berhak mendapatkan pembelajaran yang sama dengan teman-temannya. Oke. Nah, kalau semester 8 ya ini semester 8, pertemuan 8 ini biasanya UTS ya. Ini UTS. Oke. Nah, kemudian pembahasan mengenai RPP selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan 9. Oke, ini. Kemudian setelah tahu teorinya, teman-teman praktek menyusun ini ya RPP. Kita kembangkan bagaimana membuat RPP, memilih materi, memilih alat, sumber belajar, tekniknya, bagaimana menilai atau memberikan evaluasi. Penilaian itu kan bisa melalui tes, ada yang non-tes. Kalau yang tes, apakah bentuknya pilihan ganda, uraian, mencocokkan, menjodohkan. Oke ya, jadi pilihan instrumen yang tes itu banyak ya. Jadi jangan hanya fokus ke soal pilihan ganda terus atau uraian bae. Boleh menjodohkan, boleh berupa apa namanya? Melengkapi kalimat yang dirumpangkan itu kan bisa. Jadi tidak melulu harus uraian ganda atau isai macam itu. Oke ya. Kemudian, nah ini dia. Di pertemuan 11 sampai pertemuan 15 nanti dari teori-teori yang teman-teman peroleh sebelum UTS itu nanti dipraktikkan pada pertemuan 11 sampai 15. Praktik apa, Bu? Nah, praktiknya ya ngajar, ngajar teman sebaya. Nah, di sini waktu izin, Bu. Nah, jadi guru kurang kena izin ya, karena apa? Kalian itu contoh ya. Jadi yang di sini teman-teman yang masih punya sifat pemalu ya, mohon malunya itu dikurangi ya, berusaha untuk pede saja, kita masih latihan. Ini latihan ke temannya sendiri loh ya, belum latihan ini langsung praktek ke siswanya langsung ya, masih masih santai lah karena kita kan sama temannya ya. Nanti kalian praktik. Nah, nanti siapa yang dapat jatah kelas awal atau kelas rendah, siapa yang dapat jatah kelas tinggi. Nanti sistemnya saya bisa ini nanti bisa kelompok sistemnya nanti bisa kelompok. Jadi satu kelompok nanti ada berapa orang, nanti bekerja sama menyusun materi, menyusun RPP, medianya bila perlu karena kalian kan nanti ngajar anak MI, anak SD medianya yang semenarik mungkin, apalagi untuk kelas rendah. Bocah cilik-cilik kan seneng yang berbau warna-warna yang cerah, warna-warna yang ngejreng, ya kan. Seneng yang sifatnya nempel-nempel misalnya. Jadi buat media yang menarik, permainan khususnya untuk siswa yang kelas rendah atau awal itu permainan tuh sangat cocok. Dia masih suka main-main, membelajarkan membaca dengan apa ya magic box misalnya kalian buat sendiri yang kotak itu loh ya, terus dilempar dadu kayak gitu. Ini bacanya apa atau apa bagaimana kan bisa gitu ya. Nanti kalau kelas tinggi itu bagaimana juga. Nanti sistemnya bisa kelompok. Nanti salah satu perwakilannya ke depan untuk mempraktikkan. Nanti yang lain ya menyimak. Nah, karena masih pandemi, kemungkinan besar untuk apa namanya kumpul 40 mahasiswa ya teman-teman kayaknya kan tidak mungkin paling nanti kemarin ada anjuran kalau praktik
dipersilakan dengan mematuhi prokes dan jumlahnya itu istilahnya separuh ya atau tidak banyak. Jadi mungkin nanti kalau satu kelompok itu ada 10 misal ya, karena kalian ini kan kebetulan 40 ya genep ya. Misalnya saya buat masing-masing 4, jadi ada 10 kelompok. Mungkin nanti yang datang ke kampus itu saya ambil 3 kelompok saja. Ya kita upayakan biar terlihat kan gitu. Jadi tidak langsung brek, nah gitu ya. Jadi tetap ada batasannya lah ya karena kita masih masih belum diperbolehkan ya untuk tatap muka langsung. Kayak ini nanti praktik dengan temannya bagaimana sih nanti kalian mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak usah takut akan bayangan, ora usah grogi dhisik. Rasa astagfirullahaladzim, Bu, urung-urung kok wis kon praktek ngajar, Bu, aku bingung, Bu. Ora usah grogi, ini masih lama ya. Dijalani saja ya, dijalani saja dengan enjoy ya, masih lama nggak usah takut akan masa depan, kita tatap dulu masa sekarang ini dulu sambil kita mempersiapkan untuk masa depannya. Oke, tenang saja ya. Jadi ini nanti praktik untuk teman-temannya, bagaimana membuka pelajaran, sikap gurunya ketika ngajar, guru kemudian kalau duduk, nah putra-putri itu kalau duduk ada aturannya juga. Nek guru wedok nun sewu ya, untuk yang guru wanita, duduknya harus rapet, jangan menganga. Itu juga di ini loh ya, dinilai karena apa? Itu kan menyangkut kesopanan juga, ya kan, etikanya. Nah, kalau bapak-bapak juga sama, sing kulino nyingkrang, ya tidak boleh di kelas nyingkrang, ya. Karena apa? Guru itu kan panutan. Apa yang kalian tampilkan itu akan dinilai oleh siswa. Saya dulu pernah ya, jadi siswa ya pernah lah ya, nggak mungkin lah saya langsung cukup-cukup ke sini kan enggak ya. Waktu dulu ya kita ya saya paham juga ya, waktu SMA, kita cerita dulu ya waktu SMA, itu guru saya, beberapa guru itu punya kebiasaan-kebiasaan unik. Nah, jenenge siswa kan senengannya kan kadang yang mburi ngilokke ya, kalian pasti juga sama ya, yang mburi kok biasanya ngrasani. Nah, ada guru itu ketika ngajar, itu, padahal guru cowok ya, bapaknya rambutnya memang lurus, agak ada poninya di sini sedikit ya kan. Itu kalau ngajar itu kadang ketika tanya jawab dengan siswanya, misalnya ya, "Mbak Rizky, coba Mbak Rizky jelaskan, apa namanya, unsur berita yang 5W plus 1H." "Silakan Mbak," "Yuk silakan." Itu sambil, "Ayo." Nah, rambutnya sering diginiin terus ya kan. Nah, otomatis kan, nata-nata inilah, apa namanya, poninya bapaknya ya. Akhirnya kan kita malah fokusnya ke ini kan, poninya bapaknya kan, ngerti ke poni bapaknya. Akhirnya apa, kita nggak konsentrasi. Nah, akhirnya apa, "Bapak kae nek ngajar kuwi yo senengane ngendekke rambutnya yo." Nah, itu kan akan diingat-ingat sama siswanya ya kan. Nah, jadi atau misalnya kadang, saya kok nggak ada oh ya, ini misalnya pulpen ya. Kadang ada yang guru itu modelnya kayak gini kan. Nih, kelihatan nggak sih? Kayaknya nggak kelihatan ya. Oh ini ya, misalnya memainkan pulpen. Sambil menjelaskan main kayak pulpen gini. Itu juga akan dilihat. Kita tidak fokus ke materinya, tapi pasti fokusnya ke hal-hal yang aneh-aneh kayak gini. Misalnya jelas kayak, "Ya, Mbak ini, Mbak Siti, coba Mbak jelaskan itu apa yang dimaksud dengan, apa ya, misalnya metode, metode pembelajaran bahasa. Dan contohnya apa saja Mbak?" Nah, sambil main kayak pulpen ini kan seharusnya tidak perlu kalian lakukan. Itu akan memancing pandangan mahasiswa, fokus mahasiswa itu justru ke sininya, bukan ke pembelajaran kalian. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Ya namanya spontanitas kadang seperti itu. Saya juga kadang ketika ngajar, spidolnya ketika ngajar SMA dulu ya, kadang saya mainkan atau saya ketuk-ketukan. Karena apa, ya biasanya nek rame kan biar apa namanya, mengkondisikan supaya tenang kan kita harus pintar juga kan, misalnya buat ketukan atau apa gitu, itu juga bisa. Jadi hal-hal yang tidak perlu semacam ini, misalnya diginiin atau apalagi taruh di hidung misalnya, nah itu tidak perlu ya jangan, ya oke ya, jangan menarik perhatian, siswa dengan hal-hal yang aneh-aneh lah, pokoknya pesan saya seperti itu ya. Oke, itu nanti ya. Kemudian untuk praktiknya nanti, ini ya sikapnya dalam proses pembelajarannya, kemudian ada penguasaan bahan belajarnya, kalian menguasai atau tidak. Kita tahu, keberhasilan dari guru mengajarkan materi dari hasil ya, hasil yang diperolehnya. Misalnya, secerdas apapun teman-teman, dalam hal teori, tapi ketika disuruh praktik ini mengalami kesulitan, maka
hasilnya itu tidak akan sesuai, gitu ya. Kadang ada tipe guru itu orangnya cerdas, ada. Dulu saya punya SMA lagi, guru fisika. Bapak Sukandar waktu itu namanya. Bapak itu cerdas, saya akuni cerdas ya. Tapi ketika disuruh mengajarkan, itu kayak susah banget untuk menyampaikan. Nah, ini kan tipe orang kan ada yang semacam itu ya. Ada orang yang tipenya biasa saja, tapi ketika dia disuruh mengajarkan, dia mampu menguasai. Nah, itu nanti yang akan kita nilai juga. Misalnya Mbak Siti ya, Mbak Siti itu oke kalau dari segi teori dia oke, tapi ketika praktek kok mengalami kesulitan ya, entah itu dalam penyampaiannya atau itu dalam apa namanya menjelaskannya, men bocah paham. Nah, caranya bagaimana? Caranya belajar ya. Dulu ketika saya mau mengajar pertama kali ya, ini sharing aja. Saya itu malamnya tuh udah mempersiapkan atau sehari sebelumnya itu saya udah mempersiapkan semuanya. Karena baru pertama kali mengajar dan saya mengajar itu langsung anak SMK. Bayangkan loh anak SMK loh, jurusan TSM. TSM itu cowok-cowok semua, pasti rese lah ya. Pasti mereka itu inilah ya. Nah, saya mikir bagaimana ya caranya biar nanti mereka itu tertarik atau fokusnya ke saya. Men ora kadang kan ada tipe guru kuwi sing diajeni karo sing ora ya. Nah kan, ada yang ibaratnya, Allah tenang guru kae ra bakalan kae, kan ada yang kayak gitu. Nah, berarti kalian harus membawa apa ya, kesan pertama itu wibawa. Kalian harus berwibawa dulu, men diajeni. Wibawanya bagaimana? Dengan cara kalian nanti ketika masuk ruangan, ya. Kita harus memberikan kesan yang oke. Nah, caranya bagaimana? Berjalan, dari cara berjalannya dulu. Saya kasih ilmunya dulu, berjalan. Berjalan itu jangan bungkuk, tegak, baik laki-laki maupun wanita, tegak. Ya. Kemudian sampai di kelas, kalian taruh dulu buku dan lain sebagainya di meja. Jangan langsung salam ketika mereka masih ramai. Tunggu saja dulu. Nanti kalau sudah agak reda, kalian salam. Kemudian yang pertama kali itu adalah suara teman-teman. Suaranya harus lantang. Saya bilang lantang ya, bukan keras. Nek keras kan bungok-bungok ya. Woi, woi, woi gitu ya. Lantang. Ketika mengucapkan salam itu lantang. Jadi apa? Langsung murid ya, gurune banter suarane. Menang, 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 menang. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau kesan pertama kalian bisa menguasai kelas, insya Allah berikutnya mudah. Ya, mudah sekali. Nah, saya dulu gitu. Jadi pertama ngajar, wah anak TSM ini, anak TSM adalah jumlahnya 20, lanang kabeh ya kan. Santai aja masuk ke kelas ya kan. Kayak gitu, kemudian kita berwibawa kita bagaimana tadi cara ngaturnya ya, kemudian suara kita ketika mengajar kelas dan berusaha mengikuti irama mereka dulu. Kita ikuti irama mereka. Maunya apa sih mereka? Kita pahami. Ya udah kecekel, nanti giliran mereka yang akan mengikuti kita. Gitu caranya ya. Oke, itu berkaitan dengan simulasinya, ini penggunaan media yang kalian pilih sama kemampuan menutupnya. Biasanya kalau mau menutup pelajaran itu beri refleksi, rangkuman materi kalian. Nah, hari itu apa sih rangkuman materinya? Kemudian kasih penguatan sedikit. Nah, itu untuk menutup pembelajarannya. Jadi jangan langsung, ya sekian pembelajaran kita pada hari ini, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, tapi ya itu tadi pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan misalnya berita ya. Jadi Ibu ulangi lagi berita itu, unsur-unsur dalam berita itu ada apa saja anak-anak? Nah gitu. Ada 5 Bu, ada 6, ya apa saja? Oke, nah bagus itu tadi unsur berita ada 5W plus 1H. Nah nanti untuk memperdalam kemampuan kalian dalam mempelajari atau menguasai materi berita, silakan cari referensi lain di koran boleh atau di televisi. Coba kalian analisis, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu nggih. Nah, bisa gitu. Baru ke penutupnya, ya. Nah, nanti itu mulai dari pertemuan 11 sampai 15, kemudian pertemuan yang terakhir ke-16 itu adalah UAS ya. UASnya apa? Nanti sambil jalanlah kita akan beritahu UASnya seperti apa. Karena sudah praktik mengajar, kemungkinan kalau UASnya ya lebih ke tertulisnya saja. Gitu, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan RPS-nya dulu sebelum saya lanjutkan ke sistem penilaian di semester 5 ini. Silakan. Karena ini masih pertemuan awal, ya memang saya belum memberikan materi. Kita kasih gambaran umum aja. Pemanasan lah ya.
Jadi nek ngajar langsung mbok gas. Nah, mbok gas ya muridnya klenger ya. Jadi pemanasan aja dulu. Guyon-guyon dulu. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Monggo. Silakan. Saya sambil buka ini sebentar ya. Jangan-jangan saya ada tugas juga. Hari ini saya ada tugas juga sebenarnya. Silakan yang mau bertanya atau sudah cukup secara umum materinya Mbak Siti. Bagaimana Mbak Sit? Mewakili suara hati teman-teman kalian. Sepertinya cukup, Bu. Oke, terima kasih ya. Oke, itu berkaitan dengan RPS-nya ya. Kemudian yang terakhir saya stop aja dulu ya. Untuk tugasnya atau penilaiannya nanti Ibu ada beberapa poin yang Ibu ambil. Saya tidak melulu memberikan nilai itu dari tugas individu, kelompok, itu tidak. Tapi ada juga nanti presensi teman-teman, ya, kehadiran teman-teman selama 1 semester, kemudian keaktifan teman-teman di kelas, aktif bertanya, aktif menjawab, mengomentari, menyanggah, dan lain sebagainya. Itu juga Ibu nilai. Baru yang lain itu adalah tugas individu, kelompok, UTS dan UAS kayak. Jadi ibaratnya nek dibuat 100%, kalau untuk UAS itu sekitar 30% misalnya ya. Kemudian UTS-nya itu 25% misalnya, kemudian sisanya 45 berarti yang 20 lebih ke kehadiran teman-teman, dan keaktifan, kemudian yang 25 itu tugas individu dan tugas kelompok ya. Itu sistem penilaiannya. Kalau teman-teman sudah di kelas itu rajin berangkat, rajin bertanya atau menjawab ya, lebih ke menjawabnya ya di sini karena kita lebih ke diskusi, jadi tidak hanya bertanya tok tapi sesekali lah atau sering juga lah memberi jawaban. Itu paling nggak udah mengantongi nilai 20%. Nanti tinggal ditambah lagi dengan yang lainnya. Ya. Saya tidak tipenya itu orang yang tidak pelit ngasih nilai, saya ini ya. Kalau kalian pengen dapat nilai A, gampang, pokoknya gampang sekali. Patuhi ibaratnya apa kesepakatan kita, datang tepat waktu, kemudian absennya juga, tugas-tugas terkumpul dengan baik, ya kan? Tidak copy paste ya. Sekarang kan zaman canggih ya. Zamannya dulu bu guru sekolah kan bisa dikatakan internet itu sesuatu yang masih baru. Saya baru kenal internet itu SMA, SMA kelas 3 baru kenal gue internet ya. Eh, apa namanya? Kalau ada tugas kan masih sistemnya tulis tangan ya. Tulis tangan kan ketok sih, mocong, penulis, nyalin. Saya kan enggak, kalian kan enak sih. Tugas buat makalah langsung copy paste ya misalnya ambil materi teori-teori ini set, 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 tinggal di print, oke selesai. Atau mungkin kirimnya sekarang biar apa namanya menghemat kertas, tidak membuang limbah kertas terlalu banyak, biasanya lewat surel ya, lewat email kumpul linknya kan lebih mudah ya. Tapi harapannya ketika nanti teman-teman mengerjakan tugas yang individu atau kelompok, misalnya buat makalah atau apa, tidak hanya sekadar pindah saja, copy paste, tidak hanya itu, tapi apa? Kalian memahami isinya. Kemudian ketika copy paste itu juga atau mengutip ya, lebih tepatnya mengutip. Mengutip itu juga ada aturannya. Tidak hanya asal kutip, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kalau kalian sering mengutip hanya asal ambil ya di kopas, itu bahayanya ketika menyusun skripsi. Kalian tidak bisa mengolah kata sehingga apa? Ketika dicek eh, apa namanya plagiasinya itu yang berbahaya. Paling tidak ya kalian murni punya sendiri ya 80%, yang 20% itu bolehlah kita ambil ya kan. Itu pun kalau ngutip harus memberikan apa namanya kutipannya, buktinya dengan apa? Ada daftar pustakanya. Kadang kan ada tipenya di sini ditulisin misalnya ya eh misalnya pendapatnya siapa ya? Misalnya Endra Suara menyebutkan ada 3 ciri-ciri bla 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 apa misalnya. Nah, kalau kalian menyebutkan itu
nanti di daftar pustakanya atau catatan kaki dulu ya, itu kan harus ada datanya. Kalau tidak ada, berarti indikasinya kalian plagiasi, hanya asal ngambil, tapi tidak mau memberikan referensinya, bukti referensinya. Data yang kalian ambil itu dari mana. Nah, itu juga berbahaya. Kalau kalian terbiasa dari sekarang semacam itu, takutnya ketika menyusun skripsi, kemudian tesis, kemudian disertasi, nah itu ketahuan, maka gelar kalian akan dicopot. Apa ya, Bu? Iya, ya jangan main-main. Saya punya cerita ini dari dosen bimbingan saya dulu ya waktu S1. Beliau menceritakan, bukan dosen saya ya, dosennya kancakku ya, teman saya ya, Bunas namanya, dosennya itu namanya Bunas. Ketika bimbingan oke, tidak ada masalah ya dengan pembimbing 1 dan 2. Kalau di IAIN kan hanya 1 ya pembimbingnya ya. Kalau saya itu dulu dua ya, pembimbing 1 dan 2. Jadi untuk menyatukan persepsi itu susah sekali. Pembimbing 1 oke, pembimbing 2 enggak oke, ganti lagi ya kan. Oke. Pembimbingnya itu adalah orang ngeh, tidak ngeh sama sekali. Pas ujian skripsi, pengujinya itu kan berasal dari pembimbingnya sendiri ya. Pembimbing 1 dan 2 itu menjadi penguji 2 dan 3. Nah, penguji 1 itu kan dari dosen lain ya kan. Pengujinya ndelalah kuwi wis pernah membimbing mahasiswa dengan judul yang sama. Nah, ini dia. Akhirnya apa, Jal? Sidangnya gagal, dinyatakan gagal. Untung sih pas lagi sidang ya, urung untuk gelar SPD atau SPDI, ya kan. Dia akhirnya apa? Konangan. Karena apa? Dia menjiplak judul skripsi tahun keberapa itu. Ya, dijiplak judulnya sama persis, tidak ada perubahan. Karena kebetulan memang penguji satunya itu sebagai pembimbing yang membimbing judul itu, tapi beda mahasiswa. Ketahuan akhirnya apa? Neng kono dientai lah karo pengujine. Ya kan, akhirnya apa? Dinyatakan gagal dan harus merombak total dari awal. Akhirnya apa? Down lah ya. Akhirnya mengulang lagi dari awal. Itu masih baik loh, masih disuruh mengulang dari awal. Coba nih misalnya enggak, tidak ada kata maaf, wes hancurlah masa depan kalian. Maka dari itu, jangan terbiasa asal ambil comot tanpa memberikan bukti referensinya. Ataupun ketika kalian membuat judul, saya yakin judul kue nek gawe judul skripsi itu kan ada keterikatan dengan ini sudah pernah diteliti belum? Biasanya kan pembimbing tanya itu ya. Sudah pernah ini enggak untuk topiknya Anda atau saudara mengambil topik ini, apakah sebelumnya sudah ada penelitian yang serupa? Sudah, Bu. Nah, nanti dikasih tahu persamaannya di mana dulu. Persamaannya misalnya di menulis karangannya, Bu, karangan deskripsi. Tapi perbedaannya, Bu, kalau yang penelitian terdahulu itu menggunakan media ini. Kalau saya pembaharuannya atau inovasinya, saya memberikan media yang beda, yakni medianya ini, kemudian pakai pendekatannya, menggunakan pendekatan ini. Nah, jadi ada unsur kebaruannya. Karena kalau kalian baru skripsi, gawe judul anyar, belum pernah diteliti, itu justru yang keliru. Karena apa? Belum pernah teruji. Biasanya itu ada keterkaitan dengan penelitian terdahulu. Nah, kebaruan kalian itu apa? Nah, itu yang kalian tonjolkan. Jadi misalnya, Bu, boleh enggak Bu kalau saya misalnya judulnya ini, ya Bu ya, hampir sama ininya, apa namanya, variabel X-nya yang satu ini sama Bu, tapi variabel Y-nya saya ganti dengan ini. Kalau misalnya dirasa apa namanya bisa ya, kalian gunakan, enggak apa-apa. Iya kan? Karena kalau kita temukan judul-judul itu kan rata-rata mirip, cuma yang beda variabel Y-nya tok. Biasanya kan gitu. Kalian memberikan pendekatannya apa, metodenya diganti misalnya. Kan bisa ya. Jadi eh yang penting tidak sama jiplek wes gitu wae. Karo nek misalnya mengutip itu cantumkan referensinya biar tidak cenderung ke plagiasi. Nah, nanti kan ada aplikasinya ya, Turnitin ya, untuk mengecek plagiasi kalian. Berapa persenkah kalian kopasnya ya, tidak aslinya. Saya tegaskan kembali, Ibu mengambil dari presensi,
kemudian keaktifan kalian di kelas nanti bertanya, menjawab, mengomentari, kemudian baru ke tugas individu, kelompok, UTS, dan UAS. Nah, itu nanti sistem penilaiannya. Nah, jika teman-teman ketika presensi ada yang mengalami kendala, nanti mohon untuk dikomunikasikan ke saya. Lewat grup bisa. Japri juga enggak apa-apa ya. Misalnya, Bu, tadi saya masuk tiba-tiba terlempar. Ya enggak apa-apa. Kita memaklumi kok. Karena apa? Memang daring itu ya ada bagusnya, ada kurang bagusnya ya. Kalau jaringannya lagi trouble atau apa itu kan biasanya memang susah. Jadi kita maklumi kok. Yang penting apa? Terbuka ya. Atau mungkin yang sering terjadi kan, Bu, ngumpul ke tugasnya Bu, jatahnya kan harus tanggal ini sampai jam ini Bu, tapi kami masih susah Bu, gimana? Nah, ya enggak apa-apa. Saya tetap memberikan kelonggaran ya, misalnya saya perpanjang ya sampai pukul ini. Yang penting apa? Ngomong, komunikasi. Dah itu aja. Kalian komunikasinya oke dengan saya, ya insya Allah ya lancar. Tapi kalau kalian hanya diam, kok nek misalnya untuk biji elek misalnya komplain. Wah, bahaya Bu, aku gak mangkat begini biji iki Bu. Lah, kamu tidak pernah ini untuk misalnya ya sering terlambat atau apa, tidak mengikuti kelas saya, presensi di kelas yo dari 16 ngisinya gur 5 misalnya. Ada enggak Bu kejadian itu? Ada, kemarin ada di semester kemarin saya ngajar. Dia itu keisi hanya 5, tapi tidak mau konfirmasi. Kenapa? Nah, jebule jaringannya, jebule ini. Kan saya enggak tahu ya. Jadi ya yang penting kalian ngomong aja lah. Kalau kalian ngomong terbuka kan enak, segala sesuatunya itu enak. Ibaratnya hubungan kalian dengan pacar, nek ngomong kan jelas. Aja ngger kepe mangan apa? Terserah. Kalau ditukokno sego goreng, aku ora doyan sego goreng lagi diet kok kon mangan sing kolesterol. Lah, kan susah. Sama dengan saya ya. Kayak kalau nggak cocok ya bilang, jangan bilang, "Sudah paham? Sudah, Bu." Nah, bar-barane, "Oh, aku belum paham kok, tugasnya angel ya ngene tapi ra gelem takon." Lah, salah siapa ya. Jadi saling terbuka. Gitu nggih, teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan beberapa hal yang kita bahas tadi, monggo. Karena masih awal ya saya agak slow ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah paham? Sementara sudah paham? Sampun, Bu. Ampun nggih, oke. Untuk mengawali minggu depan, ya, untuk hari ini, nanti sesuai dengan RPS kita, pertemuan kedua, itu kan membahas mengenai konsep pendekatan, metode, dan teknik. Nah, silakan hari ini teman-teman mencari konsep-konsep berkaitan dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di MI ya. Minggu depan kita akan mendiskusikan ketiga materi tersebut. Bu, dibuat makalah, Bu. Tidak, saya tidak meminta buat makalah. Tetapi kalian mempunyai catatan sendiri berkaitan dengan pendekatan, metode, dan teknik. Minggu depan kita diskusikan bareng. Misalnya, Mbak Laila, Anda menemukan, Anda sudah mencari materi ini, misalnya sudah ya. Tolong dijelaskan apa itu pendekatan. Nanti biar Mbak Laila menjelaskan. Ya, pendekatan itu artinya ini Bu. Nah, jadi kalian sekarang sudah mulai pemanasan cari materi-materi itu. Ya, karena kalian kan mahasiswa ya. Beda dengan anak SD ya, anak MI. Pembelajarannya masih disuapi, ya kan? Tapi kalau kalian makan sendiri kan. Nah, makan sendiri biar ada yang dimakan, berarti kan kalian nyiapke materi dhisik, nanti kita bahas bareng. Ibaratnya kalau masih kurang, kalian kan nambah. Nah, nambahnya dari mana? Dari saya. Jadi apa yang kalian temukan? Saya menambahi, saya mengomentari. Temukan, nanti teman-teman menambahi. Jadi kita itu ibaratnya saling mentransfer ilmu. Kita diskusi, diskusi bareng. Tidak ada yang paling pinter di sini. Sumber belajar tidak harus dari saya, dari teman-teman sendiri itu juga bisa. Gitu nggih. Jadi cari konsep berkaitan dengan pendekatan, teknik, dan metode. Ya, konsep itu nanti di dalamnya bisa ke jenisnya juga. Ya, jenis-jenis pendekatan apa saja sih? Metode itu apa saja sih? Teknik itu apa saja sih? Contohnya bagaimana? Nah, itu silakan kalian cari, kalian browsing-browsing di internet. Bisa dari artikel ya, nanti klik aja pendekatan, misalnya pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau artikel
pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI, nanti biasanya keluar banyak. Nah, kalau artikel itu kan lebih valid ya informasinya daripada yang blogspot itu loh ya. Blogspot itu kan belum bisa dipertanggungjawabkan. Atau punya buku ya boleh. Atau tanya kakak kelas yang dulu juga boleh, enggak apa-apa. Itu nggih. Saya tegaskan kembali, carilah materi berkaitan dengan pendekatan, metode, dan teknik ya materinya. Nanti kita diskusikan bersama. Oke. Bagaimana? Sudah cukup? Cukup? Cukup ya? Oke. Cukup, Kalau Bu. ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya mau ambil gambar dari teman-teman. Misalkan tadi yang belum mengaktifkan videonya, monggo diaktifkan terlebih dahulu. Gaya boleh suka-suka kalian, tidak harus formal, tidak apa-apa. Nah, kalian kan biasanya lebih kece kok kalau disuruh bergaya, ada aja gayanya ya. Bu, Oke, mau tanya Bu. oh ya silakan Dim. Nalam Sarinya mana? Oh, saya Daren Dim. Kamu mana Dim? Mandaren. Hmm. Saya Pecangan Bu. Oh, pesangaan. Jauh ya Den ya. Panjenengan ngertos Bujaro. Buzaro. Wah, Zaro. Kurang paham, Mek. Wong Daren juga? Iya, Jaro. Bujaro dari Daren. Darennya mana? Itu loh Bu, depan pasar. Oh ya Ada Allah, garang depan pasar. garang Ya si ya. apa itu? Heeh, depan pasar ya. Kalau Ya. saya timurnya pasar. Oh, timur. Timur pasar. Berarti deket lah sekitar situ ya. Oke oke. Ya, kalau main ke situ jangan lupa mampir ya, Dim. Iya Bu. Tapi prokes loh, eleng-eleng ya. Oke. Oke, udah siap semuanya? Saya foto dulu ya sebentar. Oke, ada 2 slide ya. Jadi slide yang pertama, saya hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, slide yang kedua, yang kejepret kedua, ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk pertemuan awal kita sudahi dulu ya, masih santai-santai dulu. Nanti minggu depan kita lebih pemanasannya saya tingkatkan kembali. Terima kasih atas partisipasi kerjasama dari teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai drop. Kalau udah ada tanda-tanda drop, silakan cukup istirahat. Kalau tidak memungkinkan ikut perkuliahan ya, ketika sakit ya mohon izin terlebih dahulu. Oke ya, silakan dikomunikasikan segala sesuatunya dengan saya, bisa melalui Mbak Siti sebagai komtinya untuk memfasilitasi, menjembatani teman-teman dalam hal komunikasi. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga saya tidak ada jadwal sinkronus latsar sehingga bisa ketemu lagi dengan berdiskusi bareng, cerita bareng ya, santailah ya, tidak usah terlalu tegang dengan saya. Jadi kita kuliah itu apa ya istilahnya ya, santai tetapi ya serius juga deh kalian serius gitu ya. Terima kasih, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, saya ingatkan kembali ya, yang belum presensi di kelas silakan presensi di kelas ya, karena saya masih belum bisa membantu presensi manual karena masih ada terkendala di sistem. Ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwaffiq la aqwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima Silakan kasih, Bu. ya, yang mau live monggo.